Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bintang di tengah malam, cantik bunga di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta Ibu Deputi Gubernur, pejabat-pejabat BI, Bapak Ibu hadirin hadirat 46 cabang BI baik yang dalam negeri dimanapun berada, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, sedulur sederek sedoyo, muka-muka sing melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Acara kita adalah tarhib. Tarhib itu diambil dari 3 huruf, ra, ha, ba. Rahaba, tarhib. Rahaba artinya tanah lapang. Tanah yang lapang yang luas itu disebut dengan rahab. Ungkapannya marhaban. Jadi kalau kita mau mengungkapkan marhaban, acaranya tarhib, asal katanya rahab. Apa hubungan tanah lapang dengan tarhib dan marhaban? Rahab tanah lapang, tarhib marhaban, hati kami lapang menerima Ramadan. Mana tahu nanti pulang anaknya nanya, mama tadi acara di BI apa? Tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya apa? Dari sejak dulu memang namanya tarhib. Jangan banyak tanya, karena yang banyak nanya itu Yahudi Israel. Tarhib asal katanya rahab, ungkapannya adalah marhaban, hati kami lapang menerima Ramadan. Apakah semua orang lapang hatinya menerima Ramadan? Tidak. Banyak sekarang ini orang kalau sudah menjelang Ramadan ini ngitung berapa kali lagi makan siang. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu sudah mulai puasa. Insya Allah kita tetap menunggu sidang isbat. Hari Sabtu dia mulai nyari rumah makan setan, yang kepalanya nggak kelihatan, kaki kelihatan. Tapi yang saya omongin ini nggak ada di BI, ini nggak ada. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau yang di sini ini baik semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin juga saya. Marhaban ya Ustaz Abdus Somad, hati kami lapang menerima Ustaz. Marhaban ya Ramadan, makanya dilantunkan dalam lagu. Marhaban ya Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Karena dia rasanya baru kemarin lapar, ini kok lapar lagi. Lalu kemudian tema kita luar biasa, memperkuat spiritual. Yang kelihatan itu disebut dengan material, yang tidak kelihatan itu disebut dengan spiritual. Kelihatan materi. Makanya kalau ada perempuan dia maunya yang kelihatan aja, mobil, rumah, uang, itu disebut dengan cewek materi. Itu diambil dari kata material. Kalau ada suami yang selalu ngomong cinta tapi nggak pernah ada buktinya, itu namanya suami spiritual. Karena cinta itu nggak kelihatan. Kalau ada suami mengatakan jutaime, kalau bahasa kampung kami I love you, itu cinta, itu spiritual, nggak kelihatan. Apa buktinya? Buktinya material. Maka mesti seimbang antara spiritual dengan material. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Seandainya Allah melihat bentuk tubuh, tentu binaragawan lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Kalau Allah melihat wajah, maka yang oplas lebih dulu masuk surga. Kalau dengar ceramah saya kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ini saya bukan nakut-nakuti. Mohon maaf ya kalau boleh saya nanya, kira-kira ada yang tersinggung nggak? Alhamdulillah, ternyata banyak juga yang takut mati.
Jadi antara spiritual dengan material dalam Islam itu mesti seimbang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat wajah kamu, material. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat badan kamu, material. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kamu, spiritual. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad siang ini, besok masuk kantor nggak mandi, nggak cuci muka. Langsung Pak Gubernur nanya, ini penampilannya kok begini? Yang penting hati kolbu kita, Pak Gubernur. Makanya ketika kita bercermin melihat wajah, coba lihat, perhatikan, Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki khalqi, materialku, fahassin khuluqi, perbaikilah spiritual. Islam mengajarkan seimbang antara material dengan spiritual. Kenapa Ramadan ini temanya spiritual? Karena di antara semua ibadah 5 rukun Islam, yang paling tinggi tingkat spiritualnya adalah puasa. Kita cek satu-satu. Syahadat itu material, kelihatan. Selesai sholat Jumat ini, tolong Bapak Ibu jangan dulu pulang ke rumah, karena ada saudara kita yang akan masuk Islam mu'alaf. Didengar, mulutnya kelihatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingkat material lebih besar daripada spiritual. Salat materialnya kelihatan. Allahu Akbar, suara terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, material lebih besar. Zakat apalagi, uang, zakat mal, zakat gaji, pendapatan, zakat beras, zakat makanan, kelihatan. Haji apalagi kelihatan. Store 2025, berangkat 2055, ninggal 2051. Tiap tahun selamatan. Ketemu di bank, nyetor ONH, iya. Mau berangkat haji, iya. Istri suami ikut? Enggak, alhamdulillah. Karena kalau kita sebut satu keluarga, langsung kumat jantung, mati. Artinya apa? Ada spiritual yang tersembunyi. Ibadah yang paling besar tingkat spiritualnya adalah puasa. Makanya tadi ketika Bapak Ketua Panitia membacakan hadis riwayat Abu Hurairah, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku. Kenapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya? Karena tingkat spiritual yang paling tinggi adalah puasa. Mohon maaf Pak Ketua Panitia, tadi ketika beliau tampil ke depan membacakan hadis, dalam hati saya, ini penceramahnya kok 2 orang hari ini. Saya udah 2 kali kena prank ini di BI. Tadi begitu tadi adik-adik kita yang suaranya luar biasa, itu saya sangka diundang dari luar pemain naturalisasi. Ternyata pegawai BI juga. Ketua Panitia juga menyampaikan sambutannya, membacakan hadis. Masya Allah, tabarakallah. Makanya penceramah kalau datang ke BI ini mikir 2 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai spiritual itu ditajamkan dari mulai niat. Niat itu letaknya di sini. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mahallun niyati al-qalbu, letak niat adalah qalbu. Nama kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Enggak Pak Ustaz, niat itu letaknya di sini. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mulut hanya menguatkan hati. Kalau hati sudah kuat, mulut enggak perlu. Makanya kalau ada istri yang nyuruh suaminya mengucapkan I love you, itu artinya kurang kuat di sini, minta di sini. Kalau yakin dia enggak perlu. Suami-suami jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% suami di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena memang suami banyak yang malu. 90% mereka lebih banyak mengungkapkan itu ke istri orang lain. Tapi bukan di BI. Di BI ini baik semua. Kan kelihatan dari wajahnya orang-orang soleh semua. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas itu. Itu senyum yang lepas, itu material. Bahwa spiritualnya juga lepas. Orang kalau terkunci di dalam, senyumnya juga terkunci, nggak bisa lepas. Saya beberapa tempat itu ceramah saya pancing dengan pantun, nggak bisa lepas, ketawanya terbatas. Nggak bisa lepas. Tapi ini Masya Allah,
Saya menyangka di kantor ini yang paling tinggi jabatannya itu adalah gubernur. Ternyata di sini tidak. Buktinya di atas lebih banyak, lebih tinggi lagi. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Memang acara kita yang material ini nih, yang material. Tapi yang spiritual, yang jamaah tidak kelihatan, 46 kantor ada, tapi nggak kelihatan. Jadi kalau yang ngikuti acara pengajian itu offline langsung, itu surganya juga offline. Kalau yang online ini ya maklum online juga kayaknya. Insya Allah, walaupun dengar tausiahnya online, surganya tetap online. Surganya tetap offline. Nah, cuman masuknya ya agak lambat dikit. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Makanya 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami minan nar, dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Material, tangan kelihatan, mulut kelihatan, suara terdengar, material, tapi spiritual di dalam. Saya sholat zuhur 4 rakaat wajib ngikut imam, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh, jadi kalau begitu niat itu di sini, niat di dalam. Lalu kenapa orang ngomong usolli fardhu? Supaya hatinya tidak kacau. Habis dari kantor, habis buka handphone, belum ada ngomong apa-apa, langsung tiba-tiba Allahu akbar. Ini sholat zuhur apa sholat asar ya? 3 rakaat apa rakaat ya? Nggak bisa begitu. Maka untuk menguatkan hati, saya yakin ini semua tidak jamaah ini tidak semuanya pakai usolli. Yang mau pakai usolli silakan, usolli fardhu zuhri. Yang nggak mau pakai usolli ya sah, karena niat di dalam. Jangan kelahi. Dulu kelahi antara yang usolli dengan nggak usolli. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi, karena sama-sama nggak sholat. Ini tidak ada di BI, tempat lain. Di dalam niat itu terkandung spiritual yang mendalam. Saya puasa, ada orang puasa karena ingin kebal, ada orang puasa karena ingin kaya, ada orang puasa karena ingin jatuh cinta sama perempuan, cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya puasa. Untuk apa? Pelet. Miskin susah melarat, puasa. Untuk apa? Babi ngepet. Disakiti orang, terzalimi, teraniaya, mau ngebalas, puasa. Untuk apa? Santet. Santet, pelet, babi ngepet. Pakai puasa. Dalam Islam bukan. Puasa gunanya adalah untuk menajamkan kolbu spiritual. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, ya pakai bahasa Indonesia. Saya puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Saya kalau pakai bahasa Indonesia rasanya kurang dalam Pak Ustadz. Pakai bahasa saya, aku saiki niat poso sisuk lillahi ta'ala. Pakai bahasa Minang lah Pak Ustadz, ambo ariko bapuaso lillahi ta'ala. Kita orang Indonesia, tapi kita punya suku dan berbangsa-bangsa, dan kita berbahasa. Saya sampai hari ini, walaupun saya sekolah di Mesir, di Maroko, tapi kalau berdoa saya tetap pakai bahasa Indonesia. Doa itu di awal itu saja yang kita pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Dari mulai niat. Lalu kemudian di siang Ramadan, disitulah spiritual kita sedang ditajamkan setajam-tajamnya. Jam menunjukkan pukul 1. Lapar melilit, halus, hangus, haus membelit, tenggorokan terbakar kering. Masuk ke toilet kamar mandi Masjid BI. Wow, ada cincau. Tutup kunci pintu toilet. Lihat ada air.
andai ada pegawai karyawan yang memasukkan air ke mulutnya, jangankan satu teguk, satu ember, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Dia sedang ditajamkan spiritual. Saya sedang bersama dengan Allah. Padahal kalau dia mau, dia teguk itu air banyak-banyak, habis itu keringkan bibir, keluar dari kamar mandi, miringkan kepala, gaya agak mati. Bisa aja. Tapi dalam hatinya menolak, nendang rasanya. Saya munafik, saya bohong. Coba perhatikan nanti waktu bulan puasa. Kumur-kumur memasukkan air ke mulut sekali, ludahnya sampai 5 kali. Padahal air itu sekali ludah sudah keluar. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang-siang lagi nyantai, tugas lagi ringan, tiba-tiba ada yang nelpon. Mbak, teh, katanya suami si anu, anak si anu, kabar si anu, anak si anu, suami si anu, kabar si anu, gimana kabarnya? Shh. Jangan bicarakan aib orang lain. Kenapa? Kita sedang puasa, tajam spiritualnya. Terus ngobrol kita ini gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Pejabat, orang kaya, polisi, tentara, konglomerat, ketika datang rakyat jelata, orang yang biasa mancing-mancing, ngomong kasar, apa kata dia? In syatamahu ahadun, kalau ada orang caci maki. In qatalahu ahadun, kalau ada yang ngajak kelahi. Falyaqul, mulutnya berkata, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa.